والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-masyhur. Jadi masyhur itu tidak harus sahih. Ada yang masyhur ternyata palsu. Ada yang masyhur hadisnya ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, mungkar atau ternyata dhaif. Ada juga yang masyhur sahih. Yang masyhur sahih contohnya apa? Innamal a'malu binniyat. Masyhur atau enggak itu? Masyhur, semua orang awam pun mungkin paham dan sering dengar itu ya. Itu sahih. Ada yang masyhur di kalangan orang awam tapi palsu. Seperti apa kemarin? Utlubul ilma walau bisin. Nah, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu orang-orang awam biasanya dengar itu. Sekolah-sekolah diajarkan itu. Ujian semester pun, nah barakallahu fikum, terkadang muncul hadisnya siapa, kemudian apa artinya. Dia seperti itu. Tapi hadis palsu padahal. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Wa mithluhu ma yuqal, dan contohnya yang masyhur menurut orang awam, nah barakallahu fikum, yaitu apa yang diucapkan Rabi'atu Rajabin ghurratu Ramadan fiha tanharun. 4 Rajab itu, hari keempat Rajab, bulan Rajab itu adalah awal daripada hari Ramadan. Awal daripada bulan Ramadan katanya. Yang mana di bulan tersebut atau di hari tersebut tanharun, kalian menyembelih. Ini hadisnya apa? Hadisnya ini tidak ada asal usulnya. Tapi masyhur di kalangan orang awam ya. Nah, barakallahu fikum, orang awam itu kan macam-macam, orang Arab awam Indonesia jelas lain dengan orang awam Arab misalkan. Tapi masyhurnya di kalangan orang awam ini. Rabi'atul Rajabin, hari keempat bulan Rajab itu ghurratul Ramadan, ghurratu awal. Hari pertama, nah barakallahu fikum, bulan Ramadan. Fiha tanharun, yang pada hari tersebut kalian apa? Tanharun, menyembelih. Nah, wa huwa haditsun munammakun la aslahu, la aslalahu. Ini adalah hadis yang dihias-hiasi, yang dibikin-bikin, tidak ada asal usulnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Ada juga dulu disebutkan itu ya, hadis masyhur 'inda ashab riyadhah. Hadisnya masyhur di kalangan orang-orang yang dia suka olahraga. Dia membikin hadis apa masalah sepak bola. Man la'iba quratal qadam yaumal jum'ah, na barakallahu fikum, fa ka'annama a'taqa raqabatan atau semisalnya, dulu ana lupa. Yang masyhur intinya apa? Ada yang bikin hadis palsu untuk menyemangati pemain sepak bola. Tapi mainnya hari Jumat kan libur gitu loh. Allahu musta'an. Ketika di Damas itu kan mereka hari Jumat juga sepak bola, sebagian mereka ya, olahraga sepak bola, ada yang takraw, ada juga yang voli. Intinya di sana barakallahu fikum posisinya ada juga ternyata apa? Disebutkan saat itu ada ikhwah ngumpul-ngumpul gitu. Nah, itu ada hadis palsu. Ya, tapi menyemangati. Menyemangati maksudnya apa? Hari Jumat saja. Barang siapa yang main bola di hari Jumat, nah maka seakan-akan dia seperti orang bebaskan budak. Jadi itu hadisnya apa? Tidak ada asal usulnya, hadisnya palsu, tapi masyhur di kalangan para pemain sepak bola. Ini maksudnya saat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau sini. Wa ya'ni annal yauman rabi' li Rajab, hari keempat bulan Rajab itu huwal yaumil awwal li Ramadan, yaitu hari pertama bulan Ramadan. Tanakut atau enggak nih? Tanakut. Rajab, Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan bukan bulan Rajab, tapi bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya. Sebelum Ramadan bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Sya'ban. Nah, jangan terbalik ya. Bulan Sya'ban. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat wa huwal yaum al-'ashir li Dzulhijjah. Nah, maksudnya adalah dia itu adalah hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Wa batilun ghairu sahih. Ini batil, enggak benar. Jadi hadisnya batil ya. Wa nausani, jenis yang kedua, huwal masyhur 'indal ulama. Hadisnya masyhur, terkenal di kalangan para ulama. Nah, ini baru. Fa hadza yahtajju bihi ba'dul ulama. Maka yang kedua ini sebagian para ulama mengambil hujjah dengannya, menjadikan hujjah dengannya. Wa illam yakun lahu isnadun, walaupun terkadang enggak ada sanadnya.
Karena sudah masyhur menurut para ulama. Wa yaqul, seraya berkata, li'anna istiharahu 'inda ahli ilm wa qabulahum iyyahu wa akhdhahum bihi yadullu 'ala annahu lahu aslan ini. Kenapa kok enggak ada sanadnya kok diterima? Dikarenakan terkenalnya, masyhurnya di kalangan ahlul ilm dan mereka pun juga menerima dan mengambil. Ini menunjukkan bahwasanya ada asal usulnya. Ada asal usulnya. Apa maksudnya ya? Terkadang memang ada yang memang hadis-hadis penyemangat tapi enggak ada asal usulnya, ada juga. Nah, barakallahu fikum, bisa dikatakan itu maksudnya sanadnya enggak ada gitu loh. Atau hadisnya enggak sahih gitu, cuman penyemangat. Nah, barakallahu fikum, seperti apa di antaranya itu ya? Masalah jarh wa ta'dil itu ada juga. Nah, barakallahu as-saqit anil batil kasyaitonil akhras. Itu ternyata setelah diteliti itu hadisnya enggak sahih. Maksudnya enggak ada riwayat yang sahihah yang lafaznya seperti itu, paham ya? Orang yang diam dari kebatilan bagaikan setan yang bisu. Itu kan penyemangat. Berarti kita enggak boleh diam dari kebatilan. Tapi lafaz itu ternyata bukan hadis dan tidak dijumpai syarat yang sahih. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat yang berikutnya. Wa min dzalika haditsul la yuqadul walid bil walad ini. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini, la yuqadul walid bil walad. Maksudnya bagaimana? Seorang bapak itu atau seorang barakallahu fikum, seorang bapak itu tidak boleh diqisas dikarenakan dia membunuh anaknya. Paham ya? Jadi kalau orang bapak membunuh anaknya itu enggak ada qisas bagi bapaknya. Nah, kita lihat yakni la yuqtalul walid bil walad qisasan. Maksudnya orang tua enggak boleh dibunuh disebabkan karena dia bunuh anaknya. Kira-kira tanakut ini kontradiksi. Kenapa? Karena qisas itu lafadznya umum. Mau bapak anaknya, anak bapaknya pun kalau qisas gitu loh. Nah, ini berdasarkan hadis ini seakan-akan apa? Seakan-akan seorang bapak kalau bunuh anaknya itu enggak ada qisas. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat la yuqtalul walid bil walad qisasan. Al walid orang tua itu enggak diqisas kalau bunuh anaknya. Wa huwa masyhurun 'indal ulama, ini masyhur di kalangan para ulama. Faminhum man akhadha bih, sebagian mereka ada yang mengambil hadis ini wa qala, dan seraya berkata li anastiharahu 'indal ulama wa tadawulahum iyyahu wastidlalahum bihi yadullu 'ala annahu lahu aslan. Ini kata mereka. Dikarenakan masyhurnya hadis ini di kalangan para ulama dan mereka juga silih berganti mengambil berdalilkan dengan hadis tersebut, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini ada asal usulnya kata mereka. Wa minal ulama man lam ya'tabir bihadza. Ada juga sebagian ulama yang tidak menganggap ini. Karena nanti hukumnya apa yang sahih? Umum. Mau anak bunuh bapaknya pun qisas ada. Paham ya? Kalau seandainya mau qisas ada. Atau bapak bunuh anaknya pun qisas juga ada. Paham maksudnya ya? Kita lihat. Wa minhum man fassala. Di antara mereka ada yang merinci. Wa qala, seraya berkata, perhatikan baik-baik. Illam yukhalif dhahiran nas fa huwa maqbul. Hadis yang masyhur yang ada di kalangan ulama tadi itu, kalau tidak menyelisihi dhahir dalil itu makbul. Tapi sekarang menyelisih atau enggak seperti ini? Menyelisih, qisas itu umum lafadznya. Ini malah ada lafaz apa? Seorang bapak atau seorang tua tidak diqisas karena membunuh anaknya. Berseberangan dengan dalil yang ada gitu loh. Kita lihat. Amma in khalafa dhahiran nas, adapun kalau hadis yang masyhur di kalangan ulama tadi berseberangan menyelisihi dhahir dalil, fa huwa mardud, maka tertolak. Mahum salah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Apa? Wa hadza aqrabul aqwal as-salasah. Inilah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dari pendapat tiga pendapat tadi itu. Tiga pendapatnya. Nah, kita lihat wa huwa, yaitu anna mashtahara bainal ulama yungdar fi. Bahwasanya hadis yang masyhur di kalangan ulama dilihat lagi. Hadisnya dilihat lagi sahih atau tidak. Masyhurnya itu berseberangan dengan dalil atau tidak, itu loh. Kita lihat. Fa in lam yukhalif nassan fa huwa maqbul. Jika hadis yang masyhur tersebut tidak berseberangan, tidak menyelisih apa? Dalil, maka makbul, diterima. Wa in khalafa nassan fa laysa bimakbul. Namun jika hadis yang masyhur tersebut berseberangan atau menyelisih dalil, maka tidak diterima. Masalan, perhatikan baik-baik. Sebagai contoh, la yuqadul walidu bil walad. Orang tua itu enggak dihukum qisas disebabkan karena bunuh anaknya. Mukhalifun lidzahirin nas wa huwa qaulullah ta'ala, ini berseberangan menyelisih zahir dalil, yaitu firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Dan kami telah tetapkan, kami telah wajibkan atas mereka
masalah jiwa manusia ini, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya bagaimana? Nyawa dibalas dengan nyawa gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Hati-hati. Al-ayata maksudnya bacalah ayat secara sempurna. Bahkan wa yukhalif Allah Ta'ala, dan juga menyelisih firman Allah Ta'ala yang lainnya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Nah, perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, dalam pembunuhan. Yang merdeka pun dibalas juga merdeka. Maksudnya bagaimana? Kalau yang dibunuh itu merdeka, maka nanti yang dikisas pun juga orang merdeka. Maksudnya itu ya. Nah, seperti itu. Al-ayah wa qauluhu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salat an-nafsu bin nafsi. Al-hadis. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali apa? Disebabkan karena salah satu 3 perkara. Pertama, an-nafsu bin nafsi. Maksudnya qisas. Ini dikecualikan enggak orang tua? Dikecualikan enggak? Enggak dikecualikan, berarti masuk gitu loh. Hatta walaupun orang tua pun kalau bunuh anaknya dikisas atau enggak? Dikisas. Kan sudah kita lewati kan? Yang namanya pembunuhan itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dimaafkan, enggak perlu denda juga, enggak usah denda, enggak usah qisas, maafkan. Clear sudah. Kemungkinan kedua qisas, dibalas nyawa, harus ditegakkan di situ. Kemungkinan ketiga dia enggak mengqisas, membayar denda, minta dendanya. Ya udah, enggak usah dikisas tapi denda. Nah, barakallahu fikum, dendanya berapa? Mahal atau enggak? Banyak atau tidak? Berapa ekor? 100 ekor unta. Hati-hati barakallahu fikum. 100 ekor unta itu bukan berarti ekornya saja, tapi ya benar-benar unta itu utuh itu ya. 100 ekor itu maksudnya unta utuh itu 100 itu jumlahnya. Allahumma musta'an. Naam, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, perhatikan baik-baik mengenai hadis mu'an'an. An'ana yu'an'inu, an'anatan mu'an'in mu'an'an. Nah, coba antum ulangi. Ini mu'an'an. Mu'an'an itu hadis yang di situ ada lafaz an fulan, an alan, an fulan. Paham ya? Nah, nanti juga ada yang mengatakan an-anah. Kalau an-anah, anna fulanan, anna alanan. Paham ya? Anna fulanan, anna alanan, pakai anna. Nah, kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ini nanti yang kita bahas mengenai apa sih? Mengenai pembagian hadis yang ke-11 dan juga yang ke-12, yaitu mengenai mubham dan mu'an'an, atau yang ke-11 ya. Nah, mu'an'an sama mubham. Mu'an'an itu nanti yang di dalamnya ada lafaz an. Jadi enggak terang-terangan dengan tasrih dengan sami'tu. Jadi nanti kalau ada yang dia itu terkenal dengan mu'an'an, itu nanti cek lagi. Nah, an-anahnya siapa yang bikin an-anah itu? Kalau misalkan dia ternyata di tempat yang lain dia tasrih, sarraha, terang-terangan dengan apa? Dengan sami'tu, berarti makbul an-anahnya. Paham ya? Seperti A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Sulaiman bin Mihran. Nam Abu Siapa? Abu siapa? Siapa? Muhammad ya, juga lupa, cek lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Sulaiman bin Mihran, Al-A'mash. Abu siapa, ingat antum? Antum? Ingat enggak? Enggak juga? Ingat? Abu Abdurrahman. Yakin apa enggak? Nanti cek lagi ya. Nah ini seperti A'mash itu terkenal mu'an'an dia. Cuman dia kenapa diterima? Karena dia seringnya terang-terangan di tempat yang lain dengan sami'tu. Apa maksudnya ya? Jadi sampai-sampai mereka mengatakan an-anatul A'mash itu la tadur. Jadi an-anah A'mash itu enggak berbahaya kalau dia terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz sami'tu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau mubham itu nanti yang orangnya enggak dikenal. Jadi nanti dia barakallahu fikum ada perawi yang enggak disebutkan namanya. Mungkin dia mubhamnya sisi namanya enggak disebutkan, atau barakallahu fikum dia seharusnya terkenal dengan nama disebutkan kunyah, paham ya? Atau seharusnya dia terkenal dengan kunyah disebut dengan nama. Ini penting juga. Qala Abu Abdullah. Abu Abdullah siapa? Paham ya? Barakallahu fikum. Qala Abdullah. Abdullah siapa? Kita semuanya Abdullah, hamba Allah, ya enggak? Jadi mubham itu seperti itu terkadang. Kita lihat di sini.
Kita lihat di sini ya, kata beliau, wal mu'an'an ma'khudun min kalimati an wa huwa ma'uddiya bi sighati an. Mu'an'an itu diambil dari kata an, yaitu hadis yang disampaikan dengan lafaz apa? Dengan bentuk an fulan, an alan. Wa hadha wal qismul hadi ashar min aqsamil hadits al-madhkurah fi hadzal nadmi. Inilah pembagian yang ke-11 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan di dalam pantun ini. Misal an yaqul, contohnya seperti barakallahu fikum, seorang perawi mengatakan an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Maula itu apa kemarin? Maula mantan budak. Jadi yang memerdekakan ya Ibnu Umar itu. Kalau Salim itu kan anaknya, ini kan Nafi'-nya. Naam. Misal an yaqul, seperti yang dikatakan seorang perawi juga, haddatsani fulanun an fulanin an fulanin an fulanin. Ini namanya an-anah namanya. Apa maksudnya ya? Karena ada lafaz an di situ. Sebagian mereka ada yang menggunakan lafaz an-anah. An-anah itu nanti pakai anna, anna. Mohon salah ya, kita lihat. Waqtasara al-muallifu 'ala ta'rif bil misal. Dan muallif di sini mencukupkan definisi dengan contoh, ya enggak? Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Contoh atau bukan itu? Contoh. Li'anna ta'rifa bil misal jaizun, karena boleh kita memberikan definisi dengan contoh, itu enggak masalah, gitu loh. Mendefinisikan sesuatu dengan contoh itu enggak masalah. Innal maqsuda bit ta'rif huwa idahul mu'arraf. Dikarenakan, perhatikan baik-baik, sesungguhnya yang diinginkan dengan definisi itu adalah apa? Adalah memperjelas sesuatu yang didefinisikan itu loh. Jadi kalau sesuatu tersebut sudah jelas dengan contoh, enggak perlu didefinisikan lagi. Enggak perlu diberikan pengertian lagi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Al-hikmah itu adalah seseorang meletakkan sampah pada tempatnya. Itu berarti apa? Mendefinisikan hikmah dengan contoh. Oh, berarti hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Definisinya gitu. Nah, jadi kalau hikmah itu apa ya akhi, misalkan ditanya hikmah itu apa? Hikmah itu meletakkan sampah pada tempatnya misalkan. Ini berarti mendefinisikan dengan apa? Contoh. Kalau anda mendefinisikan dengan definisikan wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini mendefinisikan dengan contoh tadi itu. Paham ya? Enggak masalah selama sudah jelas. Kita lihat sini. Wal misal qad yughni 'anil had. Terkadang contoh itu sudah apa? Sudah cukup dari definisi. Jadi kalau dengan contoh itu sudah jelas, enggak perlu lagi definisi gitu loh. Apa maksudnya ya? Definisi itu artinya apa sih? Perlu nggak kita jelaskan lagi definisi itu apa? Definisi itu apa? Perlu nggak kita definisikan lagi definisi itu apa? Definisi itu apa, Ihsan? Pengertian. Paham ya? Pengertiannya apa sih? Kalam itu secara bahasa, secara istilah. Definisinya apa sih? Ya muradif, sinonimnya, paham ya? Cuman definisi itu sendiri enggak perlu didefinisikan lagi. Paham ya? Kalau definisi itu apa sih definisinya, enggak perlu. Definisi itu ya pengertian, pengertian jadi definisi, itu aja udah. Paham ya? Enggak perlu pusing-pusing kepalanya. Kita lihat di sini. Wal mithalul ladzi dzakara al-mu'allif huwa an Sa'idin an Karam. Contoh yang disebutkan oleh mu'allif di sini adalah an Sa'idin an Karam. Pakai an enggak itu? Pakai an. Fayaqul arwi hadzal hadits an Sa'idin an Karam. Maka seorang perawi mengatakan, aku riwayatkan hadis ini dari Sa'id, dari Karam. Hadza huwal mu'an'an. Inilah yang dikatakan dengan apa? Al-mu'an'an. Perhatikan baik-baik di dalam masalah mu'an'an, nama atau an'anah ini ada 3 rukun. Paham ya? Rukun pertama al-mu'an'an. Mu'an'an itu berarti apa? Berarti hadisnya yang terkena tadi itu. Hadisnya yang terkena an tadi mu'an'an. Mu'an'in pelakunya. An'anah perbuatannya. Ya enggak? Jadi perbuatan seorang perawi membikin dalam hadis itu dengan lafaz an fulan an alan, perbuatannya namanya apa? An-anah. Pelakunya namanya apa? Mu'an'in. Hadis yang terkena an-anah dikenal dengan apa? Mu'an'an. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Hadis ini maksudnya sanadnya, karena sebelum masuk hadis kan sanad dulu. Wa hunaka naun akhar misluhu wa huwa al-mu'annan. Ada yang mengatakan mu'annan, tapi ada yang mu'annan. Di sana ada jenis yang lain yang semisal itu juga, wa huwa al-mu'annan. Kalau al-mu'annan berarti nanti anna. Ini yang ana maksud ya. Kalau dulu diungkapkan dengan mu'annan, tapi ini insyaallah lebih tepat ini.
Wa huwa maruya bil lafzi anna, yaitu yang diriwayatkan dengan lafaz anna. Misal an yaqul haddatsani fulanun anna fulanan qala ila akhir hadis. Pakai anna. Paham ya? Naam, al muannan. Sekarang hukumnya bagaimana? Wa hukmul mu'annan wal mu'annan. Hukumnya apa? Hadis yang mu'annan dan mu'annan ini huwa ittisal. Hukumnya apa? Ittisal, bersambung. Illa, kecuali mimman urifa bitadlis, kecuali orang yang terkenal dengan tadlis. Tadlis itu dia terkenal sukanya apa? Menyamarkan perawi atau menghilangkan perawi. Tadlis ya, mudallis. Belum sampai-sampai apa? Syu'bah bin Hajjaj. Nah, barakallahu fikum, Abu Bustam Amirul Mukminin hadis, sampai-sampai beliau mengatakan apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku membuat tadlis. Karena at-tadlisu akhul kadzib. Karena tadlis itu adalah saudaranya kedustaan. Kan dia mentadlis. Seharusnya gurunya itu namanya Muhammad, karena dia nampaknya dhaif, dia pakai kunyah. Qala haddatsana Abu Abdullah. Padahal kalau dia nyebutkan Muhammad, orang tahu ini Muhammad dhaif. Disamarkan biar apa? Biar orang anggap, wah Abu Abdullah ini siapa? Ini dhaif atau thiqah? Paham belum? Namanya tadlis itu namanya. Seharusnya gurunya namanya Muhammad. Dan Muhammad terkenal dengan apa? Dhaif misalkan. Tapi karena dia khawatir ketahuan hadisnya nanti khawatir dikatakan lemah, dia ubah Muhammad diganti dengan kunyahnya. Qala haddatsana Abu Abdullah. Termasuk tadlis juga ini ya. Nah, barakallahu fikum, tadlis ini. Allahu musta'an. Tadlisus syuyukh namanya. Naam. Jadi mengkaburkan syekhnya, seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, terkadang juga tadlis itu membuat kesamaran terhadap si pendengar. Contohnya ana ngomong sama antum, ini contoh aja ya. Ana langsung mengatakan sami'tu asy-syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i yaqul itu. Yang antum terpetik benak antum apa kira-kira? Ana pernah jumpa dengan Syekh Muqbil, mendengar langsung dari Syekh Muqbil. Dia enggak ngasih ikatan oleh Syekh, langsung mengatakan sami'tu asy-syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i yaqul. Aku mendengar Syekh Muqbil berkata. Yang antum pahami apa kalau ketika seorang mengucapkan seperti itu? Seakan-akan yang mengucapkan itu pernah bertemu Syekh Muqbil, dengar langsung gitu loh. Nah ini kan bikin tadlis itu. Seharusnya kalau dia dengar lewat kaset, ya disebutkan sami'tu asy-syekh Muqbilan yaqul fi syarithih. Aku mendengar Syekh Muqbil berkata di kasetnya maksudnya. Paham ya? Kalau itu benar enggak itu? Benar, tapi kalau antum cuman sami'tu Syekh Muqbil yaqul, wah, seakan-akan orang itu, oh ini murid Syekh Muqbil ini. Paham ya? Ini tadlis, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Karena tadlis itu bermacam-macam sebabnya. Ima gengsi dengan apa? Dengan orang bawahannya. Contohnya contohnya atau apa? Global aja. Contohnya seorang guru, dia dapat kabar dari muridnya bahwasanya di sana itu ada kejadian. Paham ya? Dia langsung apa? Langsung nyebutkan, tadi ternyata di dekat pom bensin ada kebakaran ya. Dari siapa? Ya pokoknya ada kebakaran di sana. Dia enggak menyebutkan dari si fulan karena muridnya. Gengsi dia. Gengsi kenapa? Masanya ngambil periwayatan dari orang di bawahana. Paham belum maksudnya? Ya, seorang guru seharusnya kalau dia itu terang-terangan haddatsani fulanun walaupun dia muridnya. Karena biar sanadnya bersambung itu loh. Karena dia khawatir nanti dianggap wah masuk guru ngambil dari santrinya, akhirnya santrinya dihilangkan. Paham ya? Langsung tadi di sana ada kejadian misalkan. Jadi orang tersamarkan, itu namanya tadlis. Nah, barakallahu fikum, kita lihat dikit lagi. Jadi hukum mu'annan dan mu'annan itu ittisal bersambung, kecuali kalau orang itu dikenal dengan tadlis, fa innahu la yuhkam bittisalih. Maka enggak dihukumi dengan bersambung illa ba'da an yusarrih bis sama', ya kan? Fi maudhin akhar, kecuali kalau dia terang-terangan dengan sami'tu, di tempat yang lain dia terang-terangan, itu baru dihukumi ittisal. Wa min thamma nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Dari sanalah kita harus, sama itu hunaka artinya. Dan dari sanalah kita harus mengetahui barakallahu fikum mengenai mudallisin, orang-orang yang mudallis siapa saja. Wa dzalika likai tastati an ta'rifal hadits idza ja'a bil lafzi'an. Kenapa sih kita harus mengenal mudallisin siapa saja? Karena agar kamu itu mampu untuk mengetahui hadis itu apabila datang dengan lafaz an. Wa kana an mudallisin, padahal itu hadisnya dari orang mudallis, fa innahu la yuhkam lahu bil ittisal. Kalau lafaznya an kok dari mudallis, jangan dihukumi dengan apa? Ittisal bersambung sanadnya. Sampai dia terang-terangan di tempat lain dengan lafaz sami'tu. Paham? Kalau dia dikenal dengan mudallis tadi. Li'annal mudallis, dikarenakan mudallis qad yusqit
qad yusqitur rawi alladhi bainahu wa bainal madhkur tadlisan, ya kan? Dikarenakan orang mudallis itu terkadang bisa menghilangkan seorang perawi yang antara dia dan antara yang disebutkan tersebut. Ya tadi di antaranya gengsi, merasa apa? Merasa malu atau semisalnya karena dia harus melalui apa? Santrinya atau melalui muridnya. Padahal enggak masalah ya. Kalau yang namanya kabar seperti itu enggak masalah. Naam. Li'anna ar-rawiya alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi, ya enggak? Dikarenakan perawi yang apa? Perawi yang dia jatuhkan, yang dia hilangkan itu bisa jadi perawinya itu lemah gitu loh. Karena biar nampak hadisnya bagus, biar nampak hadisnya sahih, sama dia perawi yang lemah itu dihapus sama dia, dihilangkan. Nah, au fi dini atau lemah pada agamanya, fayusqituhu hatta yadhhar as-sanad bi madharis sahih, masyaallah. Akhirnya dia hilangkan perawi tadi itu, perawi yang lemah riwayatnya atau lemah agamanya tadi itu, tujuannya apa? Agar sanadnya nampak dengan pemandangan yang sahih. Ini, hati-hati. Paham ya? Nah, contohnya antum jual rumah, sudah tahu rumahnya itu lubang-lubang sebenarnya. Sama dia tadlis sama dia. Ya, yang lubang-lubang tadi sama dia dikasih semacam apa? Nah, barakallahu fikum plester atau lakban gitu, mencat. Biar nampaknya utuh semuanya. Paham ya? Dengan pemandangan seakan rumahnya masih utuh itu loh. Namanya tadlis atau bukan itu? Tadlis. Paham ya? Secara global tadlis karena menyamarkan. Setelah dibuka ternyata apa? Lubang semuanya. Ditadlis dengan lakban tadi itu. Cat ulang misalkan. Allahul musta'an. Nah, dikit lagi ya. Fa hadza la nahmiluhu 'ala al-ittisal. Yang seperti ini kita tidak membawa kepada ittisal bersambung, wa nakhsha min tadlisih. Kita khawatir dari tadlisnya. Wa hadza min ihtiyati ahli al-'ilm li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan apa? Bentuk kehati-hatian ahlul ilm terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wa min ni'matillahi ta'ala ala hadil ummah, dan juga termasuk nikmat Allah Ta'ala yang berikan pada umat ini, haitsu innahum kanu yataharrazuna ashadda taharruzi fima yunsab ila nabi SAW, yaitu dari sisi apa? Sesungguhnya mereka sangat berhati-hati. Paham ya? Yataharrazun, berhati-hati, dengan kehati-hatian yang sangat terhadap perkara-perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hadis mu'an'an atau mu'an'an itu, kesimpulannya dia memiliki hukum bersambung. Kecuali yang membuat an'anah atau an'anah itu adalah orang mudallis, maka jangan dihukumi bersambung sampai sampai dia terang-terangan tasrih dengan apa? Dengan sami'tu. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, insyaallah taala antum hafalkan matan tersebut. Ada untuk setorannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, jadi enggak perlu disuruh pun antum dah hafal. Mahum insyaallah ya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.